Peradaban Mesir kuno terhubung dengan Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari tradisi pembuatan balsem mumi yang mana salah satu bahannya bernama kapur barus, yaitu sebuah komoditas dari wilayah Sumatera Utara. Ptolemeus, bapak geografi, pada abad kedua mencatat bahwa sebelum bangsa Eropa tiba, pedagang India, Cina, dan Arab telah mengunjungi Nusantara, khususnya Sumatera, untuk memperoleh kapur barus dan kemenyan untuk diperdagangkan ke pasar dunia. Bukan hanya kapur barus dan kemenyan, komoditas seperti emas, perak, dan rempah-rempah mendorong banyak bangsa berperadaban maju zaman dahulu menjalin dagang dengan Nusantara. Muncul sebuah pertanyaan. Dalam komunikasi antar bangsa pada zaman dahulu, mereka menyebut Nusantara dengan nama apa? Bangsa India menyebut Nusantara dengan bahasa Sanskerta Java Dwipa. Java artinya jelai atau biji-bijian, merujuk pada tanaman jewawut, padi, jagung, sorghum atau sebangsanya, dan Dwipa artinya pulau. Ptolemeus, ilmuwan Romawi di Alexandria, menyebut Nusantara dengan kata Jabadiu. Java Dwipa maupun Jabadiu pada waktu itu merujuk pada kesatuan wilayah Nusantara atau Indonesia, bukan merujuk Pulau Jawa seperti sekarang ini. Kitab Ramayana dalam segmen Sugriwa Duta mengisahkan Sri Rama mengutus Sugriwa mencari Dewi Sinta ke wilayah Java Dwipa. Digambarkan dalam kitab Ramayana, yang dimaksud dengan wilayah Java Dwipa ini terangkum di dalamnya adalah Swarna Dwipa atau Sumatera, Barhina Dwipa atau Borneo atau Kalimantan, Sanka Dwipa atau Celebes atau Sulawesi, Sanga Dwipa atau Nusa Tenggara, Bali Dwipa atau Pulau Bali, Java Dwipa mati kramnya Sisronama Parwata atau Papua. Istilah lain untuk menyebut Nusantara adalah Saba, yang artinya tempat pertemuan. Catatan kronik Cina menyebutkan wilayah Nusantara dengan frase Nanhai, artinya wilayah Laut Selatan. Selain dengan frase Nanhai, catatan kronik Cina menyebut wilayah Nusantara dengan kata Sepo. Kata Sepo dalam bahasa Cina ini adalah pergeseran pelafalan menyesuaikan kata Saba. Kata Saba yang semula merujuk pada Nusantara perlahan-lahan bergeser mengarah khusus pada Pulau Jawa, setidaknya mulai zaman kejayaan Singasari atau Majapahit. Ini terjadi mungkin karena zaman Singasari atau Mojopahit, Pulau Jawa menjadi pusat kekuasaan politik yang mengendalikan perdagangan wilayah lain di Nusantara. Dalam konteks ini, kata Saba atau Jawa adalah tempat berkumpulnya atau bertemunya bangsa-bangsa.
teori atau pendapat tentang asal-usul nama Jawa yang kita bahas tadi adalah pendapat atau teori yang mainstream atau teori berdasarkan arus utama, yaitu teori yang diciptakan oleh orang atau lembaga yang kompeten. Adakah teori lain di luar arus utama atau kita sebut saja sebagai teori pinggiran? Tentu saja ada, dan semua itu menarik untuk kita bahas. Yuk, kita bahas satu persatu. Teori asal-usul nama Jawa yang diciptakan oleh kelompok pinggiran atau kelompok bukan arus utama ini dianggap tidak berlandaskan kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku. Oleh sebab itu, para kaum intelek menyebut teori pinggiran ini sebagai sebuah mitos, fiksi, spekulasi, atau sejenisnya. Asal-usul nama Jawa versi pinggiran ini dapat kita temui dalam 1. Pakem Pedalangan, 2. Tulisan dari orang dengan nama samaran Mbah Guru, dan 3. Yaitu keyakinan dari kelompok yang menampakkan diri sebagai pemeluk keyakinan suci Kanung. Menurut versi Pedalangan, kata Jawa berasal dari kata Jawoto atau dewa. Orang Jawa menyandang sebutan Jawoto karena menurut versi Pedalangan ini, silsilah orang Jawa adalah keturunan para Jawoto. Urutan silsilahnya dimulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Adam berputra Nabi Sis. Dari Nabi Sis menurunkan keturunan sampai pada Dewa Bathara Guru yang merupakan kelas Jawoto. Dari Bathara Guru menurunkan dewa-dewa sampai kemudian menurunkan tokoh pewayangan, di antaranya adalah Janaka atau Arjuna. Dari Arjuna menurunkan tokoh-tokoh sampai pada tokoh manusia yang bernama Jayabaya. Jayabaya menurunkan manusia-manusia yang disebut sebagai manusia Jawa, yaitu manusia keturunan Jawoto sampai sekarang ini. Sekarang kita telisik asal-usul nama Jawa menurut buku terbitan Padepokan Argosoko karangan Mbah Guru, sebuah nama samaran. Versi ini menuturkan alur asal-usul nama Jawa sebagai berikut. Berawal dari sekelompok masyarakat di tepian sungai yang sekian, yang sekarang di provinsi Qinghai, daratan Cina. Suatu saat mereka menyebar ke Tiongkok Selatan dan sebagian melanjutkan penggembaraan sampai pada Pulau Kalimantan. Di Kalimantan, masyarakat ini berkembang dan membentuk kelompok-kelompok menjadi berbagai ragam suku Dayak. Suatu saat kelompok Dayak yang berada di kawasan Sampit terkena wabah penyakit. Lama wabah belum juga terhenti, sementara korban terus berjatuhan. Sekelompok keluarga besar memilih menghindar dan berlayar ke selatan dengan harapan penyakit
tidak lagi membuntuti mereka karena si penyakit takut dengan Dewa Baruna, penguasa laut. Pemimpin kelompok ini bernama Ki Sendang. Kelompok keluarga Dayak Sampit pimpinan Ki Sendang yang sedang menghindari wabah penyakit ini berlabuh di pantai sebelah timur Gunung Argopuro. Daerah tempat berlabuh sekarang ini disebut dengan nama Desa Pandangan. Saat mereka mendarat, dihitung sebagai tahun pertama Jawa Wuning, yaitu 230 tahun sebelum Masehi. Sesampainya di Pandangan, mereka membentuk perkampungan dengan sistem sosial yang baku. Di perkampungan baru, kelompok Ki Sendang sering menyaksikan perilaku banteng liar. Banteng betina atau biasa disebut dengan nama Jawi memiliki perilaku yang unik dan menarik bagi keluarga besar Ki Sendang ini. Banteng induk ini sangat sayang kepada anak-anaknya dan sesama banteng betina menjaga anak mereka satu sama lainnya. Saat malam tiba, para Jawi ini membentuk lingkaran di mana tengah lingkaran diisi oleh anak-anak Jawi, sementara Jawi melingkar di tepi lingkaran dengan posisi kepala menghadap luar lingkaran sebagai bentuk kewaspadaan. Formasi ini sangat efektif melindungi anak Jawi dari serangan predator di malam hari. Perilaku Jawi ini yang membuat warga kampung Ki Sendang menyebut diri sebagai orang Jawi dan menyebut pulau tempat tinggal mereka dengan sebutan Jawa. Di Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah, ada komunitas penghayat yang menamakan diri Penghayat Agama Suci Kanung. Kelompok ini berkeyakinan bahwa bangsa-bangsa Asia Tenggara berasal dari leluhur yang sama, yaitu dari Sang Hyang Bodro. Sang Hyang Bodro turun dari kayangan untuk menyemai manusia rumpun Asia Tenggara, termasuk manusia di Pulau Jawa. Sang Hyang Bodro sampai pada Pulau Jawa pada 727 sebelum Masehi saat musim laboh atau musim awal penghujan. Jika dikonversi dengan penanggalan Masehi, Sang Hyang Bodro menginjakkan kaki di Pulau Jawa pada tanggal 11 November, di mana pada tanggal ini di kemudian hari diyakini sebagai awal tahun penanggalan Jawa Dwipa. Sang Hyang Bodro menemukan banyak tumbuhan juwet yang tumbuh di pulau yang kelak bernama Jawa ini. Selanjutnya, beliau memberi nama pulau yang ia singgahi dengan kata Jawa, sesuai dengan banyaknya tumbuhan juwet yang tumbuh di kawasan tersebut. Selanjutnya, Sang Hyang Bodro bertapa di Gunung Argopuro di Randu Blatung, Blora sebelum menyemai manusia Jawa dan mengajarkan agama suci Wuning Kanung.